Kita masih di sesi ya, tausiah Ramadan, bersabar, memperkuat ketebalan iman khususnya di bulan suci Ramadan. Ustadz Zaki Mirza bersama kita masih dari Pekanbaru Riau di tengah kesibukan aktivitasnya Ustadz nih. Ustadz, sesaat lagi kami akan membahas tema loh Ustadz nih. Ini temanya ngeri-ngeri sedep. Butuh kesabaran yang tinggi gitu. Iya, cuman 1% naiknya dari 10% ke 11%. Tapi kalau baca-baca berita ya kan, itu udah bakalan ada multiplier efeknya atau efek dominonya gitu ya kan. Nanti ini kebutuhan masyarakat harganya bakal naik gitu ya. Lalu yang udah jelas-jelas dikenakan pajak juga tuh kayak ya kita mau bangun rumah kita sendiri untuk kita tinggalin di tempat sendiri, kok dipajakin juga gitu ya kan. Nah ini menghadapi hal-hal kayak gini nih Ustadz, apalagi membaca-baca berita-berita kayak gitu. Ini gimana nih cara menangkal kesabaran agar tidak jadi hal-hal yang justru malah mengurangi amalan kita di bulan Ramadan gitu. Kalau misalnya ya kan, negatif kalau misalnya berbagai harga naik tapi kitanya mampu beli sih nggak apa-apa. Ini daya belinya juga rendah Ustadz. Gimana Ustadz? Betul ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu cerita hikmah sih di akhirat nanti, itu semua manusia dikumpulin gitu ya. Ternyata yang ada di sorga, kan kategori di sorga itu ada yang karena sabarnya, ada yang karena taatnya gitu ya. Ketika masuk ke satu tempat yang semua manusia di situ ahli sabar, 90% itu ternyata orang Indonesia semua loh. Wow. Kenapa seperti itu? Ini datanya dari mana? Ini cerita. Saking sabarnya. Bahkan beli takjil, tulisannya gorengan, nggak taunya direbus. Itu kan sabar dia. Saking nggak punya minyak goreng. Nah, artinya memang sekarang ini kita ini rakyat, kita ini masyarakat gitu ya. Kewajiban kita salah satunya adalah tidak hanya taat kepada Allah, tidak hanya mengikuti Rasulullah, tapi wa ulil amri minkum. Di saat seperti ini kita hanya bisa mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan sekarang banyak orang yang tidak hanya pinter tapi juga benar gitu ya. Karena kan kita khawatir sekarang ini banyak orang yang pinter tapi nggak benar, pinterin orang gitu loh. Mending orang nggak benar tapi nggak pinter, masih jujur. Nah ini yang akhirnya kita cuma bisa berdoa di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan ijabah, bulan mustajab, semua doa dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami ini pemimpin yang dekat dengan Engkau ya Allah dan semakin cinta dengan rakyatnya. Kan itu doa. Disitulah letak kesabaran kita dengan menjalankan profesi kita masing-masing. Ya semoga saja semua aturan, regulasi itu ada manfaatnya buat masyarakat. Tapi mungkin pemerintah juga harus lebih banyak introspeksi gitu ya. Karena bagaimanapun yang namanya pemerintah itu kan pelayan rakyat, harus memberikan yang terbaik buat rakyat. Bagaimana Abu Bakar Siddiq sampai menangis-nangis, terseduh-seduh berhari-hari karena saking beratnya ketika diberi amanah untuk menjabat sebagai khalifah menggantikan Rasulullah. Nah, kan sangat beda dengan keadaan yang sekarang yang justru orang berebut, orang tidak ada lagi rasa malu sehingga mereka rakus, semua seakan-akan mau direngkuh. Saya teringat satu hadis baginda Rasulullah SAW, rezeki itu ada 4. Salah satunya adalah al-haya, rasa malu. Tapi ternyata yang bisa menghilangkan rezeki rasa malu itu adalah at-tamak, tamak dan rakus. Orang kalau sudah tamak, hilang rasa malunya. Padahal malu itu adalah bagian dari ciri-ciri orang yang beriman. Nah, maka kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan, ya Allah, jadikan pemimpin kami ini semakin cinta dengan kami dan semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Itu saja. Amin. Ya Ustadz, tapi kalau tadi kan disampaikan ya, gitu, paling tidak bertabayun lah, mungkin segala regulasi ini memang ada baiknya untuk kita. Tapi dalam kategori sabar ini Ustadz, apakah kemudian kita harus semata-mata menerima saja begitu? Pasrah, menerima keadaan, bertabayun saja? Atau mungkin boleh juga kita ini menyampaikan aspirasi lah, tapi dengan cara yang bersabar gitu loh. Dengan cara-cara yang seperti apa kira-kira ya Ustadz? Ini kayaknya udah ngasih kode buat besok ya. Oh enggak sih kayaknya. Enggak. Oh enggak juga. Enggak juga. Baik, intinya gini. Apapun yang pasti ingat
kita hidup di bawah payung Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam agama Islam kita mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengawali segala aktivitas dengan Bismillah, tapi jangan lupa di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat kasih sayang dan cintanya Allah kepada seluruh makhluk. Kewajiban kita meneladani sifat itu. Itulah kenapa kita harus terus berusaha untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Artinya ketika ingin menyampaikan aspirasi kita, ide dan konsep kita kepada pemerintah, sampaikanlah itu dengan akhlak, dengan baik, dengan tata cara yang elegan gitu ya. Tidak merusak sarana umum, tidak mengkhawatirkan orang yang sedang mencari nafkah, kemudian tidak membuli satu dengan yang lainnya. Ini bulan Ramadan, bulan yang kalau kita berbuat keburukan pun dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk sama-sama kita ini tidak hanya percaya kepada Tuhan dengan asas ketuhanan yang Maha Esa, tapi ingat kita punya sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus jadi warga negara yang percaya dengan Tuhan, dengan percaya kepada Tuhan, jadilah manusia yang adil, beradab, beretika. Karena setelah itu baru akan muncul sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Gitu Bang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Zaki Mirza, ada baiknya mungkin kita juga tutup sesi kita tausiah Ramadan kita dengan doa ya kali ya Ustadz Zaki ya. Doa Baik, kan insya Allah. kata Ustadz kan tidak perlu panjang-panjang. Yang penting pokoknya tujuannya tercapai. Nah terkait dengan kesabaran, banyak sekali cobaan di bulan suci Ramadan 2022 Hijriah ini. Silakan Ustadz, kita sama-sama angkat tangan kita tundukkan kepala kita mungkin. Baik. Sama-sama kita berdoa diawali dengan istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, di pagi hari ini kami yang berada di setiap tempat yang Engkau pasti awasi dan perhatikan ya Allah. Maafkan kami yang selama ini sering berbuat dosa, mengambil hak orang lain yang sebenarnya bukan milik kami. Maafkan maksiat dan kehinaan kami ya Allah. Antal qawi wa nahnu du'afa. Kami sering lupa kalau Engkau adalah zat yang maha kuat, kami hamba-Mu yang serba lemah. Antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau adalah zat yang maha kaya, kami hamba-Mu yang serba fakir. Engkau yang maha besar, kami terlalu sering merasa paling besar. Engkau yang maha benar ya Allah, justru kami yang sering merasa paling benar. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa, justru kami yang sering merasa paling kuasa. Maafkan kami ya Allah. Jadikan semua ayahanda, ibunda kami yang sedang Engkau berikan amanah menjabat negeri ini. Berikan kekuatan kepada mereka untuk mencintai kami, menyayangi kami, mensejahterakan kami. Dan beri mereka kekuatan untuk selalu dekat denganmu ya Allah. Melaksanakan segala sesuatu karena Engkau, bukan karena dunia. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk menjadi warga negara yang selalu taat pada pemerintah-Mu. Kalaupun kami ingin menyampaikan aspirasi kami, juga beri kami kekuatan untuk istiqomah dalam etika, adab, dan akhlak kami. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu Abang, siap? Amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ustadz Zaki Mirza, sehat selalu untuk Ustadz. Dan juga para guru-guru kami juga semuanya yang ada di luar sana juga. Sehat walafiat selalu adanya. Siap. Karena melalui guru-guru kami inilah negeri kita juga bisa terus kondisinya rahmatan semakin membaik ya. Amin, amin. Ustadz, terima kasih atas waktunya pagi hari ini Ustadz. Salam sehat untuk Ustadz Zaki Mirza. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.